Kejutan besar di bursa transfer, Jay Itzes target utama klub rival Juventus, apakah akan gabung dengan pelatih di Torino? Calvin Verdonk buka tabir. Ini alasan mengejutkan mengapa belum puas dengan kemenangan timnas Indonesia atas Filipina. Komentar Rizky Ridho bikin heboh. Detik-detik setelah gol sensasional untuk timnas Indonesia dan selebrasi terinspirasi dari Cristiano Ronaldo. Insider Info, PSSI berjanji kejutan besar untuk timnas Indonesia. Siapakah 3 kekuatan baru yang akan membuat lawan ketar-ketir? Pandit asing mengungkap fakta mengejutkan. Timnas Indonesia lebih unggul dari Vietnam di level Asia. Inilah rahasianya. Skandal terbaru. Mengapa Kim Sang-sik marah besar pada timnas Indonesia setelah kekalahan dramatis Vietnam dari Irak? Langkah revolusioner timnas Indonesia mengapa uji coba lawan tim kuat adalah kunci keberhasilan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Fenomena tak terduga rahasia mengapa pemain timnas Indonesia mendapat cinta tak terbatas dari supporter. Inilah yang tidak banyak orang tahu. Heboh. Alasan mengejutkan mengapa pelatih Filipina menginginkan timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Apakah ini mungkin terjadi? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Kejutan besar di bursa transfer, Jay Itzes target utama klub rival Juventus, apakah akan gabung dengan pelatih di Torino? Bek timnas Indonesia, Jay Itzes menjadi target transfer klub Torino setelah pelatihnya Paolo Vanoli pindah ke klub tersebut yang merupakan rival sekota Juventus. Negosiasi antara Venezia dan Torino yang berlangsung alot juga melibatkan nama Jay Itzes. Torino hampir mendapatkan tanda tangan Paolo Vanoli, pelatih yang berhasil membawa Venezia promosi ke Serie A Liga Italia musim depan. Vanoli dipersiapkan untuk menggantikan Ivan Juric yang meninggalkan posisi pelatih di Torino musim panas ini. Menurut laporan dari Tuttosport, mantan staf Antonio Conte di Chelsea dan Inter Milan ini telah menyetujui kontrak personal dengan Torino. Kedua belah pihak kini hanya tinggal membahas biaya pelepasan kontrak Vanoli yang masih terikat 2 tahun lagi dengan Venezia. Negosiasi yang alot ini juga melibatkan 2 pemain andalan Vanoli, yaitu Jay Itzes dan gelandang Amerika Serikat Tanner Tessman dalam pusaran transfer ke Torino. Vanoli ingin membawa mereka ke Torino pada bursa transfer musim panas ini untuk memperkuat timnya. Di antara kedua pemain tersebut, transfer Jay Itzes dianggap lebih realistis. Untuk mendapatkan Tessman, Torino harus bersaing ketat dengan Bologna yang menjanjikan pengalaman Liga Champions serta biaya transfer yang tinggi. Manuver untuk Itzes yang berperan penting dalam kesuksesan Venezia promosi lebih realistis. Negosiasi untuk klausul Vanoli telah berkembang ke transfer Itzes. Tulis Tuttosport dalam artikelnya, Jay Itzes merupakan salah satu pemain non-kiper yang paling sering dimainkan oleh Vanoli di Venezia selama musim kemarin, dengan mencatat 30 penampilan dan menyumbang 3 gol. Calvin Verdonk buka tabir. Ini alasan mengejutkan mengapa belum puas dengan kemenangan timnas Indonesia atas Filipina. Pemain baru timnas Indonesia, Calvin Verdonk, merasa belum puas dengan kemenangan timnya atas Filipina dengan skor 2-0. Dalam laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut Verdonk, timnas Indonesia seharusnya bisa menang dengan skor 5-0. Verdonk menjalani debut yang manis bersama timnas Indonesia saat melawan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kemenangan itu menandai debut yang sempurna bagi Verdonk bersama timnas Indonesia. Sebagai bek sayap kiri, Verdonk mengatakan bahwa skuad Garuda bermain sangat baik dan seharusnya bisa menang dengan skor lebih besar. Bagus. Menurut saya, kami menunjukkan kualitas dan seharusnya kami menang dengan skor 5-0, kata Verdonk setelah pertandingan. Saya pikir ini adalah penampilan yang bagus, jelas Verdonk. Verdonk juga sangat senang bisa menjalani debutnya bersama timnas Indonesia. Pemain NEC Nijmegen ini berharap bisa terus dipercaya oleh pelatih Shin Tae-yong untuk memperkuat skuad Garuda di pertandingan-pertandingan mendatang. Sangat senang bisa memainkan pertandingan pertama saya untuk Indonesia. Saya berharap bisa bermain lebih banyak lagi, kata pemain berusia 27 tahun ini.
Selain menjadi debut yang manis bagi Verdon, kemenangan ini juga memastikan timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, skuad Garuda juga memastikan akan berlaga di Piala Asia 2027. Komentar Rizky Ridho bikin heboh. Detik-detik setelah gol sensasional untuk timnas Indonesia dan selebrasi terinspirasi dari Cristiano Ronaldo. Bek timnas Indonesia Rizky Ridho mengungkapkan perasaannya setelah mencetak gol dalam pertandingan melawan Filipina pada laga terakhir putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rizky Ridho menjadi sorotan dalam pertandingan tersebut. Pemain Persija Jakarta ini tampil solid di lini belakang dan juga mencetak gol. Dalam pertandingan melawan Filipina, Rizky Ridho berduet dengan pemain keturunan seperti Justin Hubner dan Jay Itzes. Meski demikian, Ridho selalu menjadi andalan di 5 pertandingan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain bertahan dengan baik, Rizky Ridho juga berhasil mencetak gol. Golnya tercipta dari umpan matang Nathan Chuaon yang disundulnya tanpa pengawalan. Setelah mencetak gol, Rizky Ridho merayakannya dengan gaya selebrasi ala Cristiano Ronaldo, membuat penonton berteriak siu. Setelah kemenangan ini, Rizky Ridho mengungkapkan rasa syukurnya dan kebanggaannya karena timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, serta otomatis lolos ke Piala Asia 2027. Ia menulis di Instagram Stories-nya, "Alhamdulillah ya Allah, bangga," disertai emotikon cinta. Ridho juga mengunggah di feed-nya dengan tulisan "Alhamdulillah, next round." Unggahan ini mendapat banyak reaksi dari pemain timnas Indonesia dan netizen. Para pemain timnas memanggil Ridho dengan sebutan CR7 karena selebrasinya, seperti yang dikomentari oleh Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner. Sedangkan Rafael Struijk memberi julukan baru kepada Ridho dengan menulis Masdu dalam komentarnya. Insider Info, PSSI berjanji kejutan besar untuk timnas Indonesia. Siapakah 3 kekuatan baru yang akan membuat lawan ketar-ketir? Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa tim nasional Indonesia akan mendapatkan tambahan pemain baru. Timnas Indonesia baru saja lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan kembali bertanding pada bulan September mendatang. Di putaran ketiga nanti, timnas Indonesia akan menghadapi 10 pertandingan. Hanya 2 tim teratas yang akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Erick Thohir menyadari pentingnya timnas Indonesia tampil dengan kekuatan terbaik. Untuk itu mereka akan berusaha menambah pemain yang bisa memperkuat skuad Garuda. Rencana terdekat adalah mempromosikan 3 pemain dari timnas U20 Indonesia. "Saya ingin memastikan bahwa pemain U20 juga bisa menjadi pelapis," kata Erick Thohir dilansir dari Antara. Saat ini timnas U20 Indonesia sedang dalam persiapan menjelang kualifikasi Piala Dunia U20 2025. Di bawah arahan pelatih Indra Syafri, mereka sudah menjalani pemusatan latihan yang cukup panjang, termasuk berlaga di Toulon Cup 2024 dan menghadapi tim-tim kuat. "Ada 3 pemain yang bisa kita bina untuk ke depan," tegas Erick Thohir. Erick mengingatkan bahwa perjalanan skuad Garuda ke depan tidak akan mudah. Lawan di putaran ketiga sebagian besar adalah tim dengan peringkat FIFA lebih tinggi. Di sisi lain, Indonesia juga telah memastikan diri akan berlaga di Piala Asia 2027. Dengan kekuatan terbaik, diharapkan Rizky Ridho dan rekan-rekannya bisa mencapai misi utama, yaitu lolos ke Piala Dunia 2026. Selain itu, Erick Thohir juga memiliki tujuan untuk membentuk tim pelapis berkualitas bagi Indonesia. "Jadi timnas kita harus benar-benar kuat secara fisik dan mental," jelas Erick Thohir. Pandit asing mengungkap fakta mengejutkan. Timnas Indonesia lebih unggul dari Vietnam di level Asia. Inilah rahasianya. Seorang pakar asing memberikan komentar tentang lolosnya timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menyatakan bahwa skuad Garuda kini berada di level Asia dan telah meninggalkan Vietnam jauh di belakang. Timnas Indonesia berhasil memastikan kelolosan ke putaran ketiga setelah memenangkan pertandingan terakhir putaran kedua kualifikasi versus Filipina. Kemenangan ini membuat timnas Indonesia mengumpulkan 10 poin, jumlah yang tidak bisa dikejar oleh Vietnam.
Kekalahan Vietnam dari Irak semakin menegaskan kelolosan skuad Garuda ke babak selanjutnya. Performa timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong menjadi sorotan dengan banyak pujian datang dari luar negeri, termasuk dari pakar sepak bola Vietnam Doan Minh Suong. Menurutnya, timnas Indonesia semakin mendekati level sepak bola Asia, sementara Vietnam tertinggal jauh. Mereka terus meningkat dan kekuatan mereka luar biasa, kata Doan Minh Suong. Baik tim Vietnam maupun Indonesia saat ini belum mencapai level Asia, tetapi timnas Indonesia lebih dekat ke level kontinental dibandingkan tim Vietnam. Minh Suong juga menganalisis perbedaan signifikan antara permainan timnas Indonesia dan Vietnam saat melawan Filipina. Di bawah komando Shin Tae-yong, timnas Indonesia memiliki tipe permainan yang lebih beragam dan dinamis dibandingkan Vietnam. Bahkan performa timnas Indonesia saat melawan Irak hampir setara dengan tim-tim dari Asia Barat. Pada laga melawan Filipina, Indonesia menguasai pertandingan sepenuhnya, ujar Minh Suong. Serangan mereka sangat beragam, tidak semonoton tim Vietnam beberapa hari sebelumnya. Saat Indonesia bertemu Irak pada 6 Juni, mereka bermain hampir setara dengan tim Asia Barat. Minh Suong meyakini bahwa timnas Indonesia telah menunjukkan kemajuan pesat sementara Vietnam mengalami penurunan. Itu menunjukkan bahwa tim Indonesia sudah mengalami kemajuan, kata Minh Suong. Perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 berlanjut dengan mereka masuk pot 6 undian bersama Korea Utara dan Kuwait. Skuad Garuda akan semakin sering menghadapi lawan-lawan sulit seiring peningkatan performa mereka. Menarik untuk dinantikan kejutan apa yang akan ditunjukkan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Skandal terbaru, mengapa Kim Sang-sik marah besar pada timnas Indonesia setelah kekalahan dramatis Vietnam dari Irak? Pelatih tim nasional Vietnam, Kim Sang-sik mengungkapkan bahwa kemenangan yang diraih oleh tim nasional Indonesia telah mengecewakan skuadnya. Untuk informasi, laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menyajikan 2 pertandingan. 2 pertandingan tersebut adalah H antara tim nasional Indonesia melawan Filipina dan Irak melawan Vietnam. Menariknya, pertandingan-pertandingan ini tidak dilaksanakan pada waktu yang bersamaan. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Filipina digelar lebih dulu, yaitu pada Selasa pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia keluar sebagai pemenang dengan skor 2-0. Hasil ini memastikan tim nasional Indonesia mengunci posisi kedua di grup F dan membuat pertandingan antara Irak dan Vietnam terasa kurang berarti. Pasalnya, Vietnam dipastikan tidak akan lolos ke babak selanjutnya. Di sisi lain, Irak sudah memastikan diri menjadi juara grup F. Pertandingan antara Irak dan Vietnam baru dimulai pada Rabu pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada pertandingan ini, Vietnam kalah dengan skor 1-3. Setelah pertandingan, pelatih Vietnam, Kim Sang-sik mengakui bahwa hasil yang diraih timnas Indonesia sempat membuat dirinya dan para pemain merasa kecewa. Namun, Kim Sang-sik memastikan bahwa para pemain Vietnam tetap memberikan usaha terbaik mereka saat melawan Irak. Setelah tim nasional Indonesia menang, saya dan para pemain merasa sedikit kecewa. Namun, kami tetap bertekad untuk berusaha melawan Irak. Karena pertandingan ini sangat penting bagi Vietnam. Hasilnya tim Irak bermain dengan baik, tetapi para pemain juga berusaha menunjukkan kemampuan terbaik mereka, kata Kim Sang-sik dilansir dari Soha. Langkah revolusioner timnas Indonesia mengapa uji coba lawan tim kuat adalah kunci keberhasilan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim nasional Indonesia disarankan untuk memperbanyak pertandingan uji coba internasional sebelum memasuki fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab performa Asnawi Mangkualam dan rekan-rekannya masih belum memuaskan. Dari 6 pertandingan kualifikasi, Indonesia hanya berhasil meraih 3 kemenangan. Jika tim yang dilatih oleh Shin Tae-yong ini ingin tampil lebih kuat di fase ketiga, uji coba dianggap bisa menjadi solusi. Lawan yang dihadapi sebaiknya adalah tim-tim yang berada di peringkat 100 besar dunia. Hal ini disampaikan oleh pengamat sepak bola nasional, Muhammad Kusnaini. Menurutnya, kekompakan dan chemistry tim perlu diperkuat lagi sebelum kualifikasi. Kita harus memperbanyak uji coba melawan tim-tim kuat. Seperti saat melawan Irak, terbukti kita masih kesulitan mencetak gol dan kesulitan untuk konsisten selama 90 menit, kata Bungkus.
Kuncinya adalah banyak melakukan uji coba melawan tim kuat. Jika memungkinkan lawan tim seperti Maroko, Aljazair, atau tim Eropa seperti Finlandia, tambah bungkus. Selain uji coba, langkah lain yang bisa diambil Shin dan PSSI adalah menambah pemain dalam skuad, terutama untuk posisi kiper dan penyerang. Yang pasti, posisi kiper sangat penting. Hernando Ari terlihat masih gugup saat bermain. Kita butuh kiper yang lebih matang. Memang ada Paes, tapi masih 50-50, ujar Bung Kusnaini. Kedua, posisi striker. Ini tidak bisa ditawar. Idealnya kita punya minimal 2 striker, lanjut Bungkus merujuk pada analisis performa timnas selama 6 pertandingan kualifikasi. Menurutnya, Shin Tae-yong juga perlu mencari gelandang yang setara dengan Tom Haye. Saat ini, Haye sudah berusia 29 tahun dan butuh pelapis yang sepadan. Kita punya pemain yang bisa mengatur serangan di tengah seperti Tom Haye, tapi usianya sudah 29 tahun, ujar Bungkus mengenai lini tengah skuad Garuda. Shin Tae-yong sudah benar memasang Nathan karena memang harus ada pemain yang bekerja sebagai ball winner sehingga Haye bisa fokus mengatur serangan, jelas Bungkus. Ivar Jenner bisa mengisi posisi Haye, namun belum setara. Timnas Indonesia dinilai membutuhkan satu gelandang cerdik untuk mengatur serangan. Untuk gelandang pekerja sudah ada Nathan. Harus ada pemain yang merebut bola dan membantu pertahanan, dan itu adalah Nathan. Meskipun skillnya tidak terlalu tinggi, tetapi dia mau bekerja keras. Dalam istilah sepak bola, work rate-nya tinggi, jelas Bung Kusnaini. Fenomena tak terduga rahasia mengapa pemain timnas Indonesia mendapat cinta tak terbatas dari supporter. Inilah yang tidak banyak orang tahu. Pertandingan antara Indonesia dan Filipina menarik perhatian beberapa YouTuber internasional. Salah satunya mengungkapkan betapa besar cinta para supporter terhadap tim nasional Indonesia. Indonesia meraih kemenangan 2-0 atas Filipina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan dihadiri oleh sekitar 65.000 penonton. Atmosfer pertandingan terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 sangat meriah. Gol Tom Haye pada menit ke-32 membuat seluruh stadion bergemuruh. Indonesia kemudian mengunci kemenangan setelah Rizky Ridho mencetak gol kedua. Dengan hasil ini, tim Merah Putih berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu saksi kemenangan Indonesia atas Filipina adalah YouTuber asal Korea Selatan, Cho Jae-hyun, yang biasa dipanggil Jay. Ia datang ke Indonesia untuk melihat kiprah Shin Tae-yong bersama tim nasional senior. Jay telah mengikuti perkembangan tim nasional Indonesia sejak Piala Asia U23 di Qatar, di mana Indonesia mencapai semifinal dan menyingkirkan Korea Selatan di babak perempat final. Saat menyaksikan pertandingan Indonesia versus Filipina, Jay untuk pertama kalinya merasakan atmosfer di GBK. Pemilik channel YouTube @pangma ini pun membagikan kesannya. Atmosfernya sangat luar biasa. Berbeda sedikit dengan stadion di Korea. Di sini lebih bising dengan teriakan, sementara di Korea sedikit lebih tenang. Saya bisa benar-benar merasakan bahwa pendukung Indonesia sangat mencintai pemain mereka, kata Jay. Yang paling mengesankan adalah para pendukung Indonesia sadar bahwa timnas Indonesia telah berkembang pesat dan mereka memiliki kepercayaan diri yang tinggi terhadap timnasnya, jelas Jay. Shin Tae-yong juga dielu-elukan oleh para pendukung Indonesia di GBK dan Jay menyebutnya sebagai hal yang luar biasa. Saya bisa merasakan cinta supporter Indonesia untuk Coach Shin saat mereka memanggil namanya. Karena di Korea jarang sekali memanggil nama pelatih di stadion bahkan saat meraih kesuksesan besar, kata Jay. Heboh. Alasan mengejutkan mengapa pelatih Filipina menginginkan timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Apakah ini mungkin terjadi? Bukan hanya para penggemar yang berharap timnas Indonesia bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Filipina Tom Saintfiet juga memiliki harapan yang sama untuk Indonesia. Indonesia sedang berusaha untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Tim yang dilatih oleh Shin Tae-yong baru saja memastikan tempat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia lolos sebagai runner-up grup F setelah mengumpulkan 10 poin dari 6 pertandingan. Skuad Garuda berada di bawah Irak yang mengumpulkan 18 poin.
Meski berada di putaran ketiga belum menjamin Indonesia akan bermain di Piala Dunia 2026, peluang mereka kini semakin besar. Putaran ketiga kualifikasi diikuti oleh 18 negara yang dibagi menjadi 3 grup. Indonesia menjadi satu-satunya negara ASEAN yang lolos ke putaran ketiga, sekaligus memiliki peluang tampil di Piala Dunia 2026. Tom Saintfiet pun berharap Indonesia mendapatkan hasil yang baik. Saya berharap bisa melihat Thailand dan Indonesia di Piala Dunia 2026 nanti, kata Tom Saintfiet. Saya ingat menonton Piala AFF tahun 2012 antara Malaysia dan Thailand di babak semifinal, ada hasrat besar terhadap sepak bola yang tidak terlihat di negara-negara Asia lainnya, jelas Saintfiet. Tom Saintfiet berharap Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026, namun pelatih asal Belgia itu juga mengingatkan bahwa lawan-lawan yang akan dihadapi Indonesia sangat kuat. Indonesia harus siap menghadapi situasi sulit ke depannya. Saya sudah banyak tahu tentang sepak bola Asia, termasuk sepak bola Asia Tenggara. Saya sudah berkunjung ke negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan, kata Saintfiet. Ada juga kualitas di Iran dan Arab Saudi. Ada banyak potensi di sepak bola Asia dan mereka bisa tampil hebat di Piala Dunia. Untuk Indonesia di Asia Tenggara, mereka menjadi tim yang kuat bersama Thailand dan Vietnam, tegas Saintfiet. Eksklusif, pelatih Filipina ungkap misteri besar di GBK, pengalaman 27 tahun yang membuatnya merasakan hal baru. Pelatih timnas Filipina Tom Saintfiet merasa terkesan dengan atmosfer yang dihadirkan oleh supporter timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno saat timnya kalah. Filipina harus mengakui kekalahan dari Indonesia dalam laga terakhir putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Filipina yang dijuluki The Ascals kalah melalui gol Tom Haye pada menit ke-32 dan Rizky Ridho pada menit ke-56. Meskipun mencoba bertahan sebaik mungkin, mereka tak mampu membendung serangan dari tim Merah Putih. Setelah pertandingan, Tom Saintfiet mengucapkan selamat kepada tim asuhan Shin Tae-yong itu dan menyatakan kepuasannya terhadap atmosfer di GBK. Dia mengatakan bahwa dalam 27 tahun karier kepelatihannya, baru kali ini merasakan atmosfer yang begitu luar biasa. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Indonesia, PSSI, dan masyarakat Indonesia atas kemenangan lolos ke Piala Asia 2027 dan keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, ujar Tom Saintfiet kepada media. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Selama 27 tahun saya melatih, saya belum pernah merasakan yang seperti ini. Terima kasih atas atmosfer yang dihadirkan banner dan bendera di stadion, jelas Tom. Meski memuji atmosfer yang luar biasa, Tom Saintfiet tetap merasa puas dengan penampilan para pemainnya. Pelatih asal Belgia tersebut mengakui bahwa timnas Indonesia sempat mengontrol permainan dan tidak memberi Filipina kesempatan untuk berkembang. Tim Merah Putih terus menekan sehingga Filipina gagal menahan imbang pada babak pertama. Sebagai pelatih Filipina, saya bangga dengan tim saya. Di awal pertandingan, Indonesia memang mengontrol laga dan tidak memberi peluang bagi kami untuk mengembangkan permainan. Ada beberapa kesalahan kecil yang dimanfaatkan oleh timnas Indonesia. Mereka menemukan celah di sayap dan di tengah dan kami gagal menahan mereka di babak pertama, ujar Tom Saintfiet. Di babak kedua, kami mulai mengontrol laga di beberapa bagian, melakukan beberapa kombinasi, dan sirkulasi umpan kami membaik. Namun, ada situasi tendangan bebas yang berujung pada gol Rizky Ridho. Kami gagal menekan balik Indonesia, jelas Tom.